warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Dunggio dengan NIM 8114230003. Saya dari kelas B, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampuh Bapak Roni Lukum, SPD, SMC. Pada video kali ini saya akan membahas tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Nah, negara hukum itu adalah konsep yang mengacu pada negara yang diatur oleh hukumnya itu sendiri, di mana hukum merupakan landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Prinsip negara hukum menjamin bahwa semua orang termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama. Negara hukum ini juga menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Nah, adapun hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sendiri adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal tanpa diskriminasi apapun. Hak asasi manusia meliputi hak-hak sipil, politik, hak-hak ekonomi, sosial, serta budaya dan hak kolektif. Negara hukum yang baik harus menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh negaranya. Nah, adapun hak-hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hak sipil. Nah, hak sipil sendiri adalah hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dalam berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat. Contohnya termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum yang adil, hak atas privasi, dan hak atas kebebasan berkumpul. Nah, kemudian yang kedua ada hak politik. Hak politik ini adalah hak-hak yang berkaitan dengan partisipasi politik individu dalam proses demokrasi. Contohnya seperti hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian hak untuk terlibat dalam kegiatan politik, hak untuk menyatakan pendapat politik, hak untuk mendirikan partai politik, dan yang ketiga ada hak ekonomi. Nah, hak ekonomi adalah hak-hak yang berkaitan dengan akses individu terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Nah, contohnya itu termasuk hak atas pekerjaan yang layak, kemudian hak atas standar hidup yang layak, hak atas pendidikan dan pelatihan ekonomi, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi ekonomi, serta hak atas keadilan dalam distribusi kekayaan. Nah, kemudian yang keempat ada hak sosial. Hak sosial ini adalah hak-hak yang berkaitan dengan seperti kesejahteraan sosial dan individu atau kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya hak atas perumahan yang layak, hak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, hak atas pendidikan yang berkualitas, hak atas pekerjaan yang aman, hak atas jaminan sosial, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Nah, kemudian yang terakhir ada hak budaya. Hak budaya itu sendiri adalah hak-hak yang berkaitan dengan identitas budaya individu dan kelompok, serta hak untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya mereka sendiri. Contohnya seperti hak atas kebebasan budaya, kemudian hak atas kebebasan berekspresi budaya, hak atas pendidikan budaya, kemudian hak atas partisipasi dalam kegiatan budaya, dan hak untuk melestarikan warisan budaya.
Nah, dari ketiga lima hak-hak tersebut itu saling berkaitan dan saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berbudaya. Nah, negara hukum yang baik itu harus melindungi dan menghormati semua hak asasi manusia ini tanpa diskriminasi. Nah, adapun prinsip-prinsip penting yang harus ditegakkan. Yang pertama ada kedaulatan hukum. Nah, di dalam kedaulatan hukum, negara ini atau negara tersebut harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Kemudian yang kedua ada perlindungan hak asasi manusia. Nah, negara itu harus melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia setiap individu tanpa diskriminasi. Kemudian yang ketiga ada keterbukaan dan akuntabilitas. Nah, di mana negara itu harus transparan dalam menjalankan pemerintahan serta bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat ada keadilan dan kepastian hukum. Nah, di mana hukum itu harus ditegakkan secara adil dan konsisten serta memberikan kepastian kepada warga negaranya. Kemudian yang kelima ada penegakan hukum yang efektif. Nah, di mana negara ini harus memiliki sistem peradilan yang independen dan efektif untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak asasi manusia. Nah, dengan prinsip-prinsip tersebut, negara hukum ini dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak asasi manusia di seluruh warga negaranya dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Sekian penyampaian materi dari saya yang berjudul Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia. Saya memohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan atau penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.